Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra sehat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga mitra sehat semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya Marvinawati, perawat terampil di ruang rawat inap penyakit jantung RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi mengenai manajemen perawatan mandiri pada pasien gagal jantung. Hal ini penting untuk diketahui dan dilakukan agar pasien gagal jantung dapat meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan kejadian rawat inap ulang, serta menurunkan resiko kematian pada pasien gagal jantung. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan oleh pasien gagal jantung dalam manajemen perawatan mandiri di rumah? Yuk kita simak! Yang pertama adalah patuh pada program pengobatan, di antaranya minum obat secara teratur, tidak merubah dosis tanpa instruksi dokter, kontrol sebelum obat habis, serta berusaha menghafal nama-nama obat yang rutin diminum. Yang kedua adalah kepatuhan pada diet, konsumsi banyak buah dan sayuran, ikan dan daging tanpa lemak, serta jus dan susu pun dapat dikonsumsi. Prinsip diet yang paling penting pada pasien gagal jantung adalah mengurangi konsumsi garam harian, batasan maksimal 1 sendok teh garam dalam sehari atau setara dengan 2000 mg natrium, serta mengurangi lemak jenuh pada makanan. Yang ketiga adalah pantau berat badan. Timbang berat badan setiap pagi. Jika kenaikan berat badan lebih dari 2 kg dalam 3 hari, segera kontrol ke dokter. Jangan lupa untuk mengukur lingkar perut setiap pagi sebelum makan. Yang keempat adalah mengelola kebutuhan cairan harian. Jumlah cairan per hari yang dapat dikonsumsi oleh pasien gagal jantung adalah 70% sampai 80% dari kebutuhan cairan normal. Berikut adalah contoh perhitungan kebutuhan cairan pada pasien gagal jantung. Diketahui seorang wanita dengan berat badan 50 kg memiliki kebutuhan cairan per hari sebanyak 25 cc dikali 50 kg dengan hasil 1250 ml per 24 jam. Karena pasien dengan gagal jantung, maka kebutuhan cairannya yaitu 70% dikali 1250 ml didapatkan 875 ml atau 80% dikali 1250 ml yaitu dengan hasil 1000 ml. Tips pembatasan cairan pada pasien gagal jantung. Yang pertama, catat konsumsi cairan per hari. Yang kedua, gunakan botol atau gelas yang sama agar perhitungannya akurat. Yang ketiga, membagi jumlah kebutuhan cairan harian Anda dengan berapa kali Anda makan. Misal Anda makan 3 kali, pada makan pagi 250 ml, makan siang 250 ml, dan makan malam 250 ml. Yang keempat adalah ketahui berapa mililiter ukuran gelas yang Anda gunakan setiap hari. Tujuannya adalah agar pemasukan cairan ke dalam tubuh Anda dapat terukur dengan baik. Inilah beberapa contoh ukuran dalam gelas berdasarkan mililiter air tiap-tiap gelas. Bagaimana cara mengurangi rasa haus pada pembatasan cairan pasien gagal jantung? Yang pertama, dapat menyikat gigi lebih sering atau bilas mulut dengan air. Yang kedua, tambahkan lemon atau jeruk limau pada air yang Anda minum. Yang ketiga, kunyah permen asam, permen karet, potongan lemon, atau dengan menyemprotkan penyegar tenggorokan rasa mint untuk mencegah mulut kering. Dan yang terakhir, Anda dapat mengkonsumsi buah atau sayuran yang dibekukan. Manajemen perawatan mandiri yang terakhir adalah mempertahankan aktivitas fisik yang teratur. Pasien gagal jantung dengan kondisi yang stabil dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Olahraga berjalan kaki dianjurkan 30 menit per hari atau 2 kali 30 menit per minggu, dimulai selama 5 menit dan berhenti jika ada keluhan sesak. Hindari jalan menanjak atau menaiki tangga dan segera beristirahat jika Anda merasa kelelahan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.